Saya tidak ada masalah diberi nilai 11, tidak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Halo Sobat DDR, ketemu lagi di acara FN Channel 30 Juli 26. Ini hari Kamis. Kamis malam Jumat, hati-hati kalau malam Jumat. Kenapa? Ini banyak kejadian yang membuat orang was-was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod? Tapi kok kelihatannya agak pucet, kenapa nih Cak Jarod? Suhu di daerah Bandung itu hampir 24 derajat Celcius. Luar biasa. Apalagi saya perlu panas-panas situasi, Mas. Panas-panas isu. Seperti panasnya ini ya, Mas. Bagaimana katanya lembaga survei Saifullah Mujani ya, itu menggelar Ya, survei. Hasilnya seperti apa, Cak Dodo? Mungkin bisa menghangatkan badan, ya, Mas. iya, dingin tidak sedingin masyarakat Indonesia menanggapi Prabowo Subianto yang setiap kali selalu menyinyiri publik karena sudah terlalu sering, akhirnya rakyat dingin menanggapi pidato Prabowo Subianto. Tapi dari hasil tadi survei yang dilakukan SMRC itu ternyata anjlok nggak karu-karuan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama kepemimpinan Jokowi dan SBY, ini kepemimpinan Prabowo di awal periode pertama ini anjlok 35%. Bayangin ini Cak, kenapa bisa seperti ini? Berbeda sekali dengan semangat ketika pidato katanya, kita ingin maju, kita tidak boleh lemah, kita harus, pokoknya semua dibikin seperti tentara. Gimana menurut sampean, Cak? Ini, Sobat DDR. Pak Prabowo itu kan sering mendeklar, oh ya saya itu dipilih oleh rakyat Indonesia 58%. Nah, sampai ini kelihatannya Pak Prabowo itu pendendam, Cak. Kalau Mas ingat Kak, ketika Anies menyebutkan di acara debat, kalau dinilai Pak Prabowo itu nilainya 11% ketika menjabat Menteri Pertahanan. Sampai sekarang itu dinyinyiri sama Pak Prabowo. Saya tidak dendam, tapi disebutkan saya dinilai 11%, tapi oleh rakyat dinilai 58%. Ini videonya, Kak. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11, tidak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Ini panitia saya dapat berapa lama ini bicara di sini? Ini Prabowo berbahaya kalau dikasih podium. Ya, kelihatannya kalau kita terjemahkan ini bukan nggak dendam lagi, ini dendam kesumat yang tidak bisa dihilangkan. Jadi penilaian 11 dari 100 itu dianggap Prabowo itu sebagai penghinaan yang sehina-hinanya pada saat dia menjabat Menteri Pertahanan, kan seperti itu. Nah, setelah menjadi presiden itu terus terngiang-ngiang dalam pikirannya sehingga setiap kali pidato selalu saja menumpahkan kekesalannya. Nah, ketika kemarin mengatakan bahwa nggak apa-apa dihina 11 dinilai 11, tapi saya memiliki 58,58 rakyat Indonesia. Pertanyaan kita, Anda ini sudah menjadi presiden, seluruh rakyat Indonesia yang mendukung atau tidak mendukung, yang berpartai Gerindra maupun yang tidak. Jadi itu narasi yang jauh dari cerdas ya dalam menghadapi politik terakhir kayak gini. Harusnya seorang presiden itu tampil wise, tampil bijaksana, tampil legowo, dan tampil memukau di hadapan publik, bukan selalu mengajak orang untuk membicarakan orang lain. Jadi kayak emak-emak yang suka ngerumpi, ngobrolin orang lain, ngobrolin emak yang lain, ngobrolin orang lain, ngobrolin harta orang lain. Itu yang terjadi. Bagaimana nggak mungkin turun elektabilitas dan popularitas Prabowo ketika seorang presiden yang harusnya bekerja keras, yang sudah difasilitasi oleh negara sebegitu banyaknya, tetapi yang dibahas adalah rakyat, yang dibahas adalah keluhan, yang dibahas adalah masa lalu, dan kemudian menimbulkan kebencian ya, mohon maaf,
Pasti benci orang melihat pidato Prabowo. Seharusnya seluruh informasi yang datang dari istana itu disampaikan oleh juru bicara, bukan oleh Prabowo sendiri. Jadi orang sudah menjadi nomor satu di Indonesia masih butuh validasi. Ini kan norak bin ajaib. Saudara, kalau Anda ingin seperti apa pamor Pak Prabowo terbaru, ini Cak Dodo akan membacakan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, kalau biasa disingkat SMRC. Silakan Cak Dodo, seperti apa tingkat elektabilitas Pak Prabowo, Cak? Kita baca dari banyak media, jadi lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis data terbaru mengenai tren elektabilitas Prabowo Subianto sebagai presiden petahana di awal periode pertama masa jabatan kekinian. Berdasarkan hasil pemantauan tren tersebut, terdapat perbedaan signifikan antara performa elektabilitas Prabowo Subianto dibandingkan dengan dua pendahulunya, yaitu Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo alias Jokowi. Dalam grafik yang dirilis, elektabilitas Prabowo tercatat menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Pada November 2025, tingkat elektabilitas Prabowo berada di angka 35%. Angka ini kemudian mengalami penurunan tipis menjadi 33% pada Februari dan Maret 2026 dan merosot drastis hingga menyentuh angka 15% pada Juli 2026. Tren ini berbanding terbalik dengan data elektabilitas SBY pada periode Desember 2005 hingga Agustus 2006 yang bertahan di kisaran 39% hingga 44%. Demikian pula dengan Jokowi pada periode Oktober 2015 hingga Juni 2016 justru menunjukkan kenaikan dari 31% ke 44%. Jadi dibandingkan dua presiden sebelumnya, ini Prabowo jeblok, hanya 35%. Sementara SBY dan Jokowi 44%. Ini kan memprihatinkan ini kalau sebuah rezim tidak dipercaya oleh publik, artinya sebentar lagi kalau digoyang bisa jatuh ini Prabowo. Begitu, Cak Jarot. Berarti ramalan atau perkiraan para pengamat itu mendekati kebenaran, Cak, bahwa ini adalah masa-masa paling kritis bagi Pak Prabowo jika tidak segera melaksanakan kebijakan yang pro publik. Nah, itu pro publik, Pak Prabowo. Anda bilang MBG itu pro rakyat. Coba yang diuntungkan siapa? Anda bilang Kopdres untuk rakyat. Tapi buktinya apa? Kopdres akan digunakan untuk penyaluran bansos. Ini kan ngalang-ngaling akal sehat. Dan sekarang Cak Dodo, barangkali ini yang akan paling berpengaruh. Hari ini itu MK memutuskan sidang terhadap gugatan penggunaan dana MBG dari pendidikan. Bayangkan kalau nanti dikabulkan, artinya ini Pak Prabowo proyeknya tidak bisa dilanjutkan dengan menggunakan dana pendidikan, Cak Dodo. Akan lebih lanjut lagi, pamornya ambruk, benar ambruk, Cak Dodo. Mudah-mudahan MK memutuskan perkara ini seadil mungkin dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik rezim sekarang. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Tapi sebetulnya melihat MBG ini dengan kacamata yang sangat sederhana saja, itu memang tidak layak untuk dilanjutkan. Karena begini, kalau kita analogikan ya, MBG ketika diprotes untuk dihentikan, yang keberatan ternyata para pengusaha, para pemilik yayasan, para pemilik dapur, bukan rakyat. Sekarang bandingkan, kalau protes kenaikan BBM, itu yang protes kan rakyat langsung. Kalau BBM dinaikkan, protes rakyat langsung. Kalau BPJS dihentikan, yang protes kan rakyat langsung, bukan para pengusaha. Nah, ini kan jelas sekali di dalam kasus MBG ini bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan pemilik modal. Ini yang membuat rakyat itu gemes terhadap Prabowo ketika kasus-kasus keracunan, kasus-kasus tidak sesuai, makanan ini tidak tepat sasaran, itu tidak segera dievaluasi bahkan dihentikan. Dua pimpinan BGN yang mundur itu sudah jelas mengindikasikan bahwa ini proyek syarat dengan kepentingan politik, bukan proyek yang ingin mesejahterakan rakyat banyak, tapi justru orang-orang yang berduit yang ingin mempertebal kantong-kantong mereka karena ditemukan ada satu orang yang memiliki 100 dapur. Ini gila-gilaan. Ini yang kita khawatirkan benar-benar terjadi, bagaimana TNI dan Polri memiliki dapur MBG begitu banyak, dan juga nanti ini partainya Pak Prabowo nih, Gerindra juga punya MBG. Bagaimana, Cak?
konflik kepentingan tidak terjadi. Kalau terjadi keracunan kan sering kita lihat nih, keracunan pasti ada tersangkanya. Paling tidak kalau di sebuah kedai, warungnya itu pemilik yang akan diperiksa. Ini tidak pernah. Artinya apa? MBG adalah proyek gagal. Menurut saya dari segi penegak hukum. Cak Dodo, sayang ya. Mungkin Saiful Mujani di lain waktu akan memberi penjelasan lebih rinci apa yang menyebabkan sebuah pamor seorang presiden begitu anjlok. Penyebabnya barangkali itu yang perlu kita titipkan kepada Saiful Mujani, Cak. Betul, sepakat sekali. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo bisa membaca hasil survei ini dan masih ada waktu untuk melakukan evaluasi diri karena dari seluruh kebijakan yang disampaikan Pak Prabowo ini ternyata tidak menyentuh kepada rakyat. Jadi sepertinya Pak Prabowo ini menggunakan cara yang berulang-ulang untuk mempengaruhi masyarakat supaya percaya dengan programnya Pak Prabowo, tapi ternyata tidak mempan. Jadi kalau kita ingat nih Cak Jarod, jadi Pak Prabowo itu menggunakan model propaganda yang dulu dipraktikkan oleh Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Hitler zaman Nazi di era awal tahun 1940-an dengan konsep Firehouse of Falsehood yang artinya semprotkan terus kampanye kebohongan dengan masif, cepat dan berulang. Maka orang yang tidak kritis akan mau menerimanya sebagai suatu kebenaran. Kan ini sebetulnya yang disampaikan sampai hari ini. Bagaimana Pak Prabowo membius publik. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Kita melawan asing. Kita akan mensejahterakan rakyat. Tapi semua akan kebalikan. Nah, kampanye Prabowo itu dilakukan secara masif, berulang dan dalam cakupan yang lebih luas, tetapi kan nggak berhasil. Ternyata apa yang disampaikan Pak Prabowo berbanding terbalik dengan kenyataan. Anti asing tapi bertekuk lutut pada Amerika. Anti asing tetapi membangun perdamaian dengan Israel. Mensejahterakan rakyat tapi faktanya BBM naik, harga-harga tidak terjangkau dan semakin banyak orang miskin. Apalagi kedaulatan. Kedaulatan, bagaimana mungkin kedaulatan itu bisa ditegakkan kalau Pak Prabowo-nya bertekuk lutut kemana-mana ke luar negeri dan tidak menghasilkan apa-apa, investor yang dijanjikan masuk ke dalam negeri juga tidak terlihat secara signifikan. Kan itu sesungguhnya yang terjadi sehingga sangat wajar kalau elektabilitas hari ini anjlok hingga 35%. Ini kejatuhan elektabilitas yang sungguh tidak ada duanya di negara ini. Survei itu adalah refleksi atas kondisi real yang terjadi pada seseorang. Jadi tidak ada waktu lagi Pak Prabowo untuk membantah survei atau risetnya Saiful Mujani ini. Ini kalah pamornya dengan Pak Jokowi yang selama pada periode pertama melonjak drastis. Tapi kalau Pak Jokowi di riset lagi di akhir-akhir jabatan juga akan jeblok ya. Kenapa? Dia distempel sebagai pemimpin paling korup sedunia versi OCRP. Bayangkan ini tingkat dunia aja Dodo, kalau disurvei di akhir jabatan. Ya, Jokowi di periode pertama memang orang banyak yang terbius, bahkan kemudian akhirnya tertipu dan di periode kedua semakin kelihatan aslinya karakter Jokowi, di mana dia tidak lagi menggunakan undang-undang taat pada undang-undang, khususnya anjloknya Jokowi itu ketika dia mempersiapkan anaknya untuk menjadi wapres yang sebelumnya dia mempengaruhi PDIP dan Golkar untuk mendukung periode ketiga. Itu yang membuat catatan penting bagi masyarakat Indonesia bagaimana jatuhnya elektabilitas Jokowi di periode kedua. Di samping juga proyek-proyek strategis nasional yang ternyata tidak ada memberikan pengaruh yang bagus buat rakyat Indonesia dan itu diduga dan diframing oleh para pengkritiknya sebagai proyek-proyek untuk mengumpulkan kekayaan Jokowi dan kelompoknya. Dan akhirnya setelah dia tidak menjadi presiden, semua yang dikhawatirkan publik kan terjadi. Hampir seluruh proyek-proyek strategis nasional mangkrak dan menimbulkan beban utang yang besar bagi rezim berikutnya. Dan hari ini Pak Prabowo yang harus memperbaikinya. Tetapi Pak Prabowo tidak berdiri bersama rakyat, berdiri masih bersama Jokowi karena ingin mengamankan seluruh legasi Jokowi dan akhirnya yang terjadi seperti hari ini. Rakyat tidak diurusi, harga-harga semakin mahal, pengangguran semakin banyak,
investor kabur, dan para politisi sibuk dengan sendirinya, di tengah juga para koruptor yang semakin hari semakin banyak. Terakhir ada koruptor dari Pemalang, Bupati Pemalang yang dicokok KPK, dan itu ternyata kadernya partainya Kaisang. Ini yang buat saya itu lemes dingin sebenarnya. Seperti inilah kondisi di Indonesia, bagaimana kita berharap Pak Prabowo ternyata cuman omon-omon. Nah ini mohon maaf Pak Prabowo, kondisi yang ada seperti ini. Ini refleksi terhadap kebijakan Anda dipotret secara tepat oleh sebuah lembaga survei. Ini Pak Jokowi perlu 10 tahun dia dibully habis-habisan oleh publik. Tapi Pak Prabowo lebih cepat lagi, 9 bulan dia jadi bully-bulian. Mau ngocak dodo kata-kata mutiara hari ini. Ya, kalau nanti Pak Prabowo mungkin dalam waktu dekat seperti analisa banyak pengamat akan jatuh dan dijatuhkan, khawatir sekali yang naik kemudian Gibran. Jadi sebuah simalakama. Sesungguhnya ada sosok yang sudah berhasil menjadi pemimpin, tapi kita takut dibilang anak abah. Jadi kalau Anies bisa menjadi presiden atau pokoknya menjadi pemimpin gitu, itu kelihatannya jauh lebih bagus ketimbang Prabowo dan Gibran. Ketika menjadi gubernur DKI kan semuanya sudah terlihat dengan jelas bagaimana program Anies itu menyentuh rakyat, dan bahkan begini Cak Jarot, Ya, orang-orang yang ber-KTP DKI yang kemudian tinggal di Bekasi, Tangerang, atau Depok dan Bogor itu tidak mau melepas KTP-nya. Kalau melepas KTP-nya dia tidak mendapatkan fasilitas, hmm. fasilitas kesehatan, fasilitas sembako, banyak fasilitas lain yang diberikan oleh penduduk DKI itu memang ideal sekali, dan orang makanya tidak mau melepas itu. Orang-orang yang ekonominya lemah masih selalu mendapatkan bansos. Seluruh orang tanpa kecuali mereka berobat gratis. Pendidikan juga gratis. Semua kemudahan itu ada pada pemegang KTP DKI. Oleh karena itu mereka yang tidak tinggal di DKI tidak mau melepas KTP-nya untuk pindah ke wilayah yang terakhir karena ingin mendapatkan fasilitas itu. Nah, ini kan sudah jelas apa yang dilakukan Anies itu memang bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi ketika kita ngomongin soal Anies, langsung dicap sebagai anak abah, dicap sebagai keturunan Yaman, dicap sebagai kadrun, dan lain sebagainya. Inilah yang digemborkan, yang disemburkan oleh mereka, kampanye-kampanye busuk terhadap kebijakan Anies yang sudah nyata-nyata baik bagi bangsa Indonesia. Jadi kita berharap dan berdoa kalau nanti Pak Prabowo jatuh bersama Gibran, mudah-mudahan ada pola yang bisa mengantarkan Anies untuk menjadi presiden selanjutnya. Amin. Dan tingkat elektabilitas Anies di survei ini juga naik ya, lebih stabil dibandingkan Pak Prabowo. Jadi kita berdoa aja yang terbaik bagi negeri. Terus kemana dulur-dulur. Assalamualaikum, Cak Doro. Salam benef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.